Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan nama saya Renaldi Dwighiti dengan NIM 2022-008079. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara mengolah data melalui uji analisis deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji regresi ataupun MRA. Untuk langkah pertama, kita harus mengimport file kita terlebih dahulu, menu file, data, Excel. Oke. Setelah data sudah tersedia, langkah pertama kita akan menguji analisis deskriptif terlebih dahulu. Ke menu Analyze, Deskriptif Statistik, Deskriptif. Di sini kita masukkan semua variabel kita. Ini adalah hasil uji analisis deskriptif kita. Di sini saya menggunakan variabel nilai perusahaan yang diproyeksikan dengan PBV, kemudian likuiditas yang diproyeksikan dengan current ratio, kemudian kebijakan dividen yang diproyeksikan dengan DPR, lalu ada variabel profitabilitas yang diproyeksikan dengan ROA. Ini adalah hasil analisis deskriptif. Dan selanjutnya kita akan menganalisis atau menguji normalitas. Kita ke menu Analyze, setelah itu kita ke Regression, ke Linear, kita masukkan dependennya PBV. Untuk independen kita masukkan variabel current ratio, DPR, dan ROA. Setelah itu kita ke menu Save, Unstandardized kita centang, lalu kita Continue, kita OK. Kita kembali ke data ini. Setelah itu kita ke menu Analyze, ke Non-Parametric Test, Legacy Dialogs, UN Sample KS. Kita masukkan hasil nilai residu. Setelah itu kita OK. Di sini untuk uji normalitasnya, data ini dapat terdistribusi normal dibuktikan dengan nilai asimsik melebihi 0,05. Di sini nilainya 0,200. Yang selanjutnya kita akan menguji multikoloritas. Kita ke menu Analyze, kita ke menu ke Regression, ke Linear. Setelah ini tadi masuk, kita ke Statistik, kita centang ini sama covariant mix, continue. Untuk menu save ini tadi kita hapus saja biar tidak bikin bingung. Kita continue. Setelah itu kita oke. Di sini kita fokus ke tabel koefisien. Nah, di sini untuk uji multikulineritas itu untuk nilai toleransi ini harus melebihi 0,01. Dan di sini datanya sudah melebihi 0,01. Untuk nilai VIF ini harus kurang dari 10. Di sini nilainya juga sudah kurang dari 10 sehingga menunjukkan bahwa data ini tidak terjadi multikolineritas. Selanjutnya langkah selanjutnya kita akan menguji heterosidas. Kita ke menu Analyze, kita ke Regression, habis itu kita ke Linear. Setelah itu kita ke Save lagi. Kita ingin menampilkan nilai residu yang tadi lagi. Terus kita ke Continue, terus kita OK. Setelah itu, jika sudah muncul nilai residunya, kita ke menu Transform, Geometric Variable. Di sini untuk heterosidas, saya menggunakan uji Gletser. Untuk target variabel kita namai ABSUT. Di sini kita klik Alt, kita cari ABS, lalu kita naikkan. Lalu untuk yang nilai di sini kita masukkan untuk nilai residu yang tadi. Setelah itu kita oke. Kita kembali lagi ke tabel ini, kita sudah menemukan nilai transform tadi ABSUT. Habis itu kita ke menu Analyze.
ke regression linear. Habis itu untuk dependent ini kita ganti menggunakan A, B, S, U, T untuk nilai di dependent. Setelah itu kita oke. Di sini menunjukkan bahwa uji heteroksidas itu kita lihat dari nilai signya. Jika nilai signya ini melebihi 0,05, berarti dapat disimpulkan bahwa ini data ini terbebas atau tidak terjadi heteroksidas. Di sini untuk nilai signya melebihi 0,05 semuanya. Untuk yang terakhir kita menguji autokorelasi. Kita ke menu analis lagi, ke regression, setelah itu kita ke linear. Setelah itu ini kita riset aja, kita masukkan variabel semuanya, current ratio, DBR, ROA. Setelah itu kita ke statistik, Darwin-Waston ini kita centang karena untuk uji autokorelasi kita akan berfokus kepada nilai Darwin-Waston. Selanjutnya kita continue, kita klik OK. Di sini menunjukkan bahwa Darwin-Wastonnya itu hanya 1,061 yang eh, yang di sini menunjukkan bahwa data ini itu menunjukkan bahwa terjadi autokorelasi. Untuk mengatasinya, kita ke menu transform. Setelah itu kita ke compute variable. Lalu ini kita reset aja. Kita di sini menggunakan lag. Ke menu L, kita cari lag 1. Kita masukkan. Habis itu kita masukkan variabel PBV. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita sudah muncul. Di sini ada nilai lag Z. Lalu kita ke menu analis lagi. Ke regression. Habis itu ke linear. Setelah itu untuk ini, lag-nya kita masukkan ke bagian independen. Setelah itu kita oke. Nah, di sini sudah menunjukkan bahwa nilai Darwin Wastonnya sudah meningkat menjadi 1,989. Dan di sini sudah menunjukkan bahwa data ini tidak terjadi autokorelasi karena nilai DU lebih kecil dari nilai DW dan nilai DW itu lebih kecil dari 4 dikurangi DU. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai uji regresi. Yang pertama kita ke analyze, regression, ke linear, itu kita reset, PBV kita masukkan, current ratio dan DBR variabel X kita masukkan. Itu kita ke plot, untuk street kita masukkan ke spread kita masukkan ke X, continue, setelah itu kita oke. Di sini kita udah mengetahui untuk nilai R square. Nah, untuk R square-nya di sini adalah 0,038. Nah, artinya pengaruh variabel dependen ke independen itu sebesar 38%. Nah, selanjutnya untuk mengetahui uh, uji T, kita fokus ke koefisien. Nah, di sini itu kita udah terdapat untuk nilai signya. Di sini menunjukkan bahwa current ratio itu tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan karena nilainya melebihi dari 0,05 dan DPR ini juga tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan karena nilainya melebihi 0,05 yaitu 0,347. Selanjutnya di sini saya akan menguji MRA karena di sini saya menggunakan moderasi. Kita ke menu transform, compute variable. Di sini kita reset terlebih dahulu. Pertama kini kita kasih X1 M. Di sininya kita current rasio kita kali dengan ROA.
Kita oke, kita kembali lagi ke sini, ke menu transform lagi. Ini kita ganti X2M. Di sini kita ganti dbr dikali ROA. Terus kita oke. Setelah itu kita ke menu analyze, regression, linear. Setelah itu untuk variabel moderasi ini kita masukkan ke independen sama ROA kita, profitabilitas. Nah, oke. Di sini kita fokus ke koefisien. Nah, di sini menunjukkan bahwa X1 yaitu likuiditas yang dimoderasi dengan profitabilitas menunjukkan bahwa nilainya itu di bawah 0,05 sehingga dapat disimpulkan kalau profitabilitas itu mampu memoderasi pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan. Untuk yang X2 ini menunjukkan hasilnya 0,377 yang artinya bahwa profitabilitas itu tidak mampu memoderasi pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah ataupun cara yang kurang tepat, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.